Keringkasan manaqib Sultan Banjar ke-13. Sultan Sulaiman Rahmatullah bin Sultan Tahmidillah naik tahta sekitar tahun 1808 sampai dengan 1824 Masehi. Sultan Sulaiman Rahmatullah naik tahta 1 tahun sebelum ayah beliau wafat. Sultan Sulaiman Rahmatullah sejak tahun 1801 membangun istana di Karangintan sampai beliau naik tahta Kesultanan Banjar sekitar tahun 1808. Sultan Sulaiman Rahmatullah membangun komplek istana bersama adik dan ipar-ipar beliau, kebanyakan dari kalangan habaib atau sayyid dari Prambanan Jawa Tengah sekarang, yang mana ipar-ipar sultan tersebut sebelum ikut peperangan menghadapi Sultan Tahmidillah II di Banjarmasin. Sultan Sulaiman Rahmatullah berhasil menyatukan keluarga besar Kesultanan Banjar yang saling berbeda pendapat karena didomba fitnah kolonial Belanda untuk meruntuhkan Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman Rahmatullah orangnya adil dan bijaksana. Beliau demikian karena belajar kepada gurunya, terutama kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau banyak memiliki kitab-kitab hadis yang beliau minta dibelikan atau dipesankan kepada gurunya Mufti Haji Jamaluddin. Kisah ini dicatat dan diambil di dalam kitab Mufti Haji Jamaluddin dan anaknya yang terbuat di dalam kitab catatan sang guru Sultan. Sultan Sulaiman Rahmatullah banyak mempunyai orang istri berjumlah 9 orang dan mempunyai anak berjumlah 24 orang. Sultan Sulaiman Rahmatullah memerintahkan kepada anak-anaknya untuk membangun kampung asal ibunya masing-masing. Maka zuriat Sultan Sulaiman menyebar anak cucunya di berbagai pelosok negeri Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman Rahmatullah mempunyai putra mahkota yaitu Sultan Adam Al-Wafiqullah. Di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Rahmatullah inilah Tuan Guru Besar atau sesepuh Kesultanan Banjar yang membawa kesejukan dan kedamaian, yaitu Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada malam Selasa di antara Isya dan Maghrib tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan 13 Oktober 1812 Masehi. Kembalilah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke hadrat Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Awan mendung meliputi seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Sultan Sulaiman Rahmatullah merasa kehilangan yang tak dapat terlupakan. Dengan bimbingannya, Sultan menjalankan roda pemerintahan begitu damai, tentram dan sejuk. Sultan Sulaiman Rahmatullah sebagai seorang murid seringkali meminta pendapat jika menemui kesulitan dalam berbagai hukuman atau masalah. Dengan kehadiran anak cucu zuriat gurunya, Sultan pun merasa terobati karena zuriat guru beliau menjadi guru-guru Kesultanan Banjar. Setelah wafatnya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, banyak perubahan di negeri Banjar. Pihak Belanda di Banjarmasin mulai berani merongrong Kesultanan Banjar. Pihak Belanda kembali mau menguasai Martapura. Sultan Sulaiman wafat pada hari Rabu 4 Rabiul Awal 1240 Hijriah bertepatan 27 Oktober 1824 Masehi, dimakamkan di samping Istana Kesultanan Banjar di Karangintan.